Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang public relation dalam internet. Yang pertama, saya sebagai Norvenia akan menjelaskan tentang cyber public relation. Cyber public relation. Menurut Julius Ongo, cyber public relation atau EPR atau Electronic PR adalah inisiatif public relation yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitas. Dengan memanfaatkan internet, perusahaan berusaha untuk membangun sebuah one-to-one relations secara simultan dan bersifat interaktif dengan publik sasarannya. Cyber public relation itu merupakan istilah umum yang dipakai yang berkenaan dengan aktivitas kehumasan dalam dunia cyber atau dunia maya, yang juga bisa disebut dengan EPR atau Electronic Public Relation. Jadi sejalan dengan revolusi online, jabaran dari ketiga huruf tadi itu ada E, ada P, ada R. E itu singkatan dari elektronik yang merujuk pada alat yang terhubung dengan internet. Sedangkan P yang merupakan singkatan dari public bisa disebut audience atau publik masyarakat. Sedangkan R yang merupakan singkatan dari relation itu bisa diartikan sebagai hubungan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa cyber public relation atau electronic public relation itu merupakan public relation atau hubungan publik yang terhubung dengan internet atau alat elektronik. Selanjutnya ada prinsip cyber public relation. Yang pertama ada internet telah mengubah praktik public relation dalam menggunakan media dan berinteraksi. Jadi prinsip cyber public relation ini intinya public relation dengan menggunakan internet itu sudah benar-benar menggunakan media yang sebaik-baiknya untuk berinteraksi dengan publik. Yang kedua ada internet membuat terciptanya publik aktif yang ikut membentuk pemberitaan dalam media. Jadi dengan adanya internet, publik itu bisa berpartisipasi secara aktif untuk membentuk pemberitaan. Yang ketiga ada bisa dikatakan sebagai apakah telah dianggap baik dalam media konvensional, dominasi sedikit jaringan, dan reporter atau jurnalis telah berganti karena informasi bisa diakses langsung oleh konsumen atau halayak. Jadi intinya public relation itu bisa menggunakan internet untuk mempermudah mereka menyebarkan informasi sehingga publik bisa mendapatkan informasi secara langsung tanpa adanya media sebagai perantara seperti media massa dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada karakteristik media cyber public relation. Yang pertama ada reach. Reach di sini dapat diartikan sebagai jangkauan. Jadi salah satu karakteristik yang paling populer pada media baru atau media cyber public relation itu adalah tingkat jangkauan yang tinggi. Jadi internet itu meleburkan batas-batas geografis yang ada dalam melakukan komunikasi, di mana seseorang itu dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain meski mereka terpisahkan jarak yang sangat jauh. Lalu yang kedua ada ease of use atau kemudahan akses. Jadi cyber PR itu sangat mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Teknologi seperti komputer, notebook, dan smartphone itu memungkinkan konten digital diakses melalui medium yang banyak sehingga dapat tersedia kapan saja. Yang ketiga ada speed atau kecepatan. Konten informasi dapat diakses hanya dalam hitungan menit bahkan detik, sehingga media baru atau cyber PR diasosiasikan sebagai media real time atau menyediakan informasi secara langsung. Yang keempat ada convergence atau konvergensi. Konvergensi media itu terkait erat dengan multiple media konten, di mana suatu informasi dapat dialih formatkan ataupun dapat dibuat kontennya melalui berbagai media, seperti YouTube, Twitter, dan website. Lalu yang terakhir ada compression dan streaming. Teknologi digital memungkinkan bentuk konten data dialih formatkan dan dibagikan secara tepat. Nah, streaming pada media cyber public relation itu memungkinkan audiens melihat berbagai jenis informasi dalam media yang bersamaan. Misalnya live streaming, terus ada juga tweet feeds, dan sebagainya. Yang ketiga, ada aktivitas atau kegiatan cyber public relation. Jadi dengan menggunakan internet, public relation
bisa menggunakannya untuk apa aja. Oke, yang pertama ada periklanan. Periklanan di sini bisa diartikan sebagai kegiatan penyajian informasi non-personal tentang produk, merek, perusahaan, atau gerai yang didanai sponsor. Jadi iklan di sini bertujuan untuk mempengaruhi citra, keyakinan, dan sikap konsumen terhadap produk dan merek, serta perilaku konsumen. Lalu yang kedua ada lobby. Lobby merupakan suatu kegiatan komunikasi dengan tujuan mewujudkan kepentingan orang yang melakukan lobby atau seseorang atau organisasi yang menggunakan pelobi dengan cara yang harus. Dengan kata lain, kegiatan tersebut lebih pada upaya informatif dan persuasif atau mempengaruhi daripada koersif atau memaksa. Yang ketiga ada keagenan pers. Keagenan pers yaitu hendaknya praktisi PR memiliki peran yang meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media elektronik, radio siaran, dan televisi siaran, yang memiliki fungsi diantaranya menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Yang keempat ada promosi. Promosi ini bisa diartikan sebagai bujukan langsung pada konsumen untuk membeli suatu produk. Yang terakhir ada publisitas. Publisitas di sini mencakup berbagai bentuk komunikasi guna meningkatkan citra perusahaan, produk, atau merek. Publisitas itu sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu publizistik, dan bahasa Belanda yang yaitu publicistik, yang merupakan perkembangan dari ilmu persurat kabaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudari Norwenia. Dan poin selanjutnya yaitu ragam media cyber public relation. Yang pertama yaitu website atau situs resmi. Nah, website atau situs resmi di sini adalah kumpulan halaman di media internet yang berisi informasi dengan topik tertentu. Nah, situs resmi perusahaan biasanya mencerminkan identitas perusahaan itu sendiri dan membangun hubungan dengan publiknya. Seperti contoh yang dikemukakan oleh Latimore 2010, melalui situs web, merek makanan menawarkan resep, booklet promosi, screensavers, meal planners, dan lusinan fitur lainnya untuk memperkuat ikatannya dengan konsumen. Oke, yang kedua yaitu social network atau sosial media. Nah, social network atau sosial media sendiri adalah jaringan yang menghubungkan setiap orang guna berbagi ide, pemikiran, dan menjalin hubungan secara online. Media sosial tampil dengan beragam bentuk seperti Facebook, YouTube, Instagram, atau platform-platform media sosial lainnya. Oke, untuk poin ketiga yaitu intranet. Intranet digunakan oleh publik internal perusahaan seperti karyawan untuk berkomunikasi satu sama lain. Holtz 2002 menjelaskan bahwa internet memudahkan organisasi untuk melakukan penghematan budget karena untuk setiap peristiwa komunikasi dilakukan secara online dan tidak menggunakan kertas. Melalui intranet, publik internal dapat terhubung untuk berbicara tentang strategi perusahaan atau informasi-informasi internal lainnya seperti berbagi foto dan ucapan selamat ulang tahun. Jadi, intranet di sini yaitu media yang digunakan oleh pihak internal dari perusahaan tersebut, seperti itu. Yang keempat yaitu blog. Blog merupakan satu bentuk media baru yang kerap digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi. Penggunaan blog adalah cara terbaik dalam menjangkau audiensi yang sangat berminat dengan topik tertentu. Blog kerap menjadi forum diskusi tentang suatu topik bagi mereka yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan yang sama terhadap topik tersebut. Nah, jadi di dalam blog ini terdapat tema-tema yang dapat kita pilih. Jadi kita tuh bisa milih blog yang mana. Contoh blog yang ini menawarkan tentang baju, terus blog yang ini menawarkan tentang makanan. Nah, jadi kita bisa memilih blog-blog tersebut sesuai dengan ketertarikan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya yang poin kelima yaitu instant messaging. Instant messaging atau bisa disebut dengan IM, menurut Phillips and Young 2009 adalah bentuk komunikasi real time antara dua orang atau lebih yang berbasis pada teks.
Seiring berkembangnya teknologi, IM tidak lagi hanya berformat teks, tetapi dapat digunakan untuk mengirimkan gambar atau format-format lainnya. Nah, jadi di IM ini tuh awalnya berbasis teks, jadi seiring berkembangnya waktu, kita bisa mengirim gambar, format-format lainnya, contohnya dokumen, suara, atau yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat media internet bagi PR. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat media internet bagi PR. Antara lain yang pertama yaitu informasi cepat sampai kepada publik. Jadi dapat kita ketahui ya bahwa dengan internet pasti informasi itu cepat sampainya kepada publik dan cepat diaksesnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu bagi PR, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi, dan juga promosi, seperti itu. Nah, yang ketiga, siapapun dapat mengakses internet. Yang keempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan poin kelima yaitu internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi. Oke, selain manfaat internet bagi PR, ada banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan. Antara lain, yang pertama yaitu direct feedback. Nah, dapat memberikan respon yang cepat dan langsung. Dalam hal ini, teknologi internet yang memiliki koneksi tanpa batas memungkinkan respon atau tanggapan dari publik dapat diterima lebih cepat, sehingga semua respon dan pertanyaan yang diajukan dari publik dapat terjawab dengan cepat. Yang kedua, peluang bersaing. Media cyber PR juga dapat membuka peluang untuk bersaing di pasar global. Internet juga membuka jendela dunia dengan mudah tanpa hambatan ruang dan waktu. Ketika terhubung dengan koneksi internet, maka pada saat itu juga informasi yang dipublikasi oleh cyber PR akan dengan mudah diterima langsung oleh jutaan hingga ribuan masyarakat dengan cepat. Yang ketiga yaitu two-way communication media cyber. Nah, sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang interaktif. Artinya, cyber PR akan dengan mudah mengetahui respon dan kebutuhan dari stakeholder. Yang keempat, yaitu memperkuat hubungan komunikasi. Cyber PR dalam hal ini menjadi perwakilan komunikasi perusahaan dengan publik sebagai tujuan dan fungsi utama dari aktivitas digital yang dapat membantu dan membangun hubungan komunikasi yang kuat dan tentunya tidak dapat dilakukan secara langsung oleh media konvensional. Nah, yang kelima, hemat. Keunggulan lainnya dari media cyber adalah hemat. Jadi tidak perlu menyediakan anggaran yang besar karena mengakses internet saat ini sudah sangat mudah dan murah. Jadi bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.